I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri Natalia dari kelas RA14 jurusan manajemen. Di sini saya akan mewawancara salah satu kepala toko yang ada di Alfamart. Baik Pak, sebelumnya saya mau nanya dulu, Bapak udah berapa lama menjabat sebagai kepala toko di Alfamart? Tahun. Saya mau bertanya, boleh? Oke, yang pertama, bagaimana sih Bapak menghadapi situasi stres pada saat berada di tempat kerja, dan bagaimana mengendalikan emosi Bapak dalam situasi tersebut? Kalau saya kerja biasanya diawali berdoa ya, berdoa biar kita bekerja itu selamat, terus senang istilahnya. Kerja itu harus dibarengi dengan senang, dengan suasana hati dengan tenang. Stres pastilah ada, karena kita menghadapi berbagai macam konsumen, dengan berbagai aneka warna konsumen kita hadapi. Ya, cara ya itu kita harus tenang, dengan ketenangan. Ya, berarti dengan ketenangan ya. Oke, baik. Lalu apa sih strategi Bapak untuk mengelola emosi ketika Bapak menghadapi konflik dengan karyawan Bapak? Kalau saya di sini alhamdulillah kalau untuk konflik besar belum pernah mengalami. Paling kalau konflik kecil pastilah ada. Kalau misalkan ada, saya langsung panggil rekan kerja yang bermasalah, saya tegur. Mau apa, mau bagaimana, kalau mau diajak benar ayo, kalau nggak mau diajak benar silakan. Persen karena di minimarket itu kita kerja bareng-bareng satu atap. Lalu bagaimana Bapak memantau atau mengendalikan emosi Bapak ketika Bapak menghadapi perubahan besar di toko ini, seperti perubahan strategi bisnis atau struktur organisasinya? Kalau di Alfamart ini kan kita mengikuti aturan dari kantor pusat ya. Kalau misalkan kantor pusat A yang di bawah pasti harus A, kita harus mengikuti apapun itu, kita harus mengikuti. Kita harus mengikuti role model yang mereka mau. Kita nggak bisa istilahnya menentang, jadi kita harus ikutin apa yang dari atasannya. Nggak bisa mereka minta A kita B, nggak bisa. Jadi kita harus ikutin apa itu. Baik. Lalu bagaimana cara terbaik Bapak memaafkan kesalahan karyawan Bapak meski kesalahan tersebut sangat besar? Saya ada karyawan Bapak yang melakukan kesalahan yang fatal gitu Pak. Nah, kalau untuk di Alfamart ini kan ada aturannya ya. Ada surat peringatan ke-1, surat peringatan ke-2 dan ke-3. Nah, kalau misalkan si karyawan ini melakukan kesalahan terbesar, istilahnya fatal, istilahnya mencuri uang, mencuri barang, istilahnya itu langsung dikenakan. Kalau dari peraturan pusat itu langsung PHK. Nah, kalau dari saya, kebijakan saya karena saya punya hati nurani, paling surat peringatan ke-3. Kalau dia mengulangi lagi, baru kena PHK. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengelola emosi Bapak dalam situasi di mana Bapak harus berkomunikasi dengan konsumen seperti customer atau rekan kerja Bapak? Jadi Bapak suasana hatinya lagi emosi nih kan, kalau Alfamart bertatapan langsung dengan konsumen ya. Nah, bagaimana Bapak menghadapinya? Kalau kita sudah didoktrin dari perusahaan, mau bagaimanapun situasi hati kita, kita punya masalah di rumah, itu nggak boleh dibawa ke tempat kerja. Kita kerja pakai seragam itu harus profesional. Ketika ada komplainan dari konsumen, kita wajib menanggapi dengan tenang, dengan ramah, dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya ke tempat kerja tuh udah beda suasana lagi ya. Jadi masalah rumah itu nggak boleh dibawa ke tempat kerja.
selanjutnya, bagaimana Bapak memperlakukan karyawan Bapak ketika Bapak sedang emosi atau marah? Kalau saya pribadi ketika bawah rekan kerja saya melakukan kesalahan, Ya. saya jujur tidak pernah marah semarah-marahnya, enggak. Paling saya manggil, saya tarik ke kantor, kenapa melakukan itu, akibatnya apa, saya suruh baca pedomannya, dia melakukan yang istilahnya ringan, ya istilah peringatan pertama. Itu aja, nggak mengeluarkan kata-kata kasar. Intinya ditegur ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menangani perasaan Bapak ketika tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai kepala toko? Gitu. Kalau saya pribadi, kalau misalkan rekan kerja saya tidak menghargai saya sebagai pimpinan di toko di sini, Ya. saya balikin lagi ke mereka. Jangan, kalau kalian tidak menghargai seseorang, nanti kalian akan mengalami kalian akan tidak dihargai ketika kalian menjadi kepala toko. Berarti intinya dinasehati ya. Oke baik Pak, itu aja mungkin yang saya tanyakan. Makasih ya atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Sama-sama.